Selamat datang di konten spoiler. Jadi kalau kalian gak suka konten beginian, silakan close video ini. Tapi jika Anda semua gak masalah di spoiler, siapkan cemilan, pasang posisi rebahan, dan mari kita mulai videonya. Juragan. Kami kembali. Yari. Dengan tatapan serius, Rimuru bertanya pada sosok di hadapannya, apakah Ifrit membenci dirinya. Tak menyangka jawaban Ifrit sangat bijak dan menunjukkan sikap rendah hati nan penuh pengertian. Dia sama sekali tak membenci Rimuru. Di sisi yang lain, Ifrit sendiri menyadari sejarah kelamnya terhadap Shizue, sehingga hal yang wajar jika Rimuru ingin membinasakannya. Ifrit mengungkapkan fakta jujur bahwa dia tak pernah bisa akrab dengan Shizu. Kendati demikian, sekarang Ifrit menyesal. Andaikan waktu bisa diputar kembali, Ifrit tak ingin melakukan hal buruk pada Shizu. MC kita kemudian mempertanyakan sumpah setia Ifrit kepada Leon. Menanggapi pernyataan Rimuru mengenai loyalitas, Ifrit menjawab, "Saya menganggap sudah pernah kalah dari Anda. Saya beruntung karena Tuan Veldora menyelamatkan dan menjaga kesadaran saya tetap utuh. Tapi saya sekarang sepenuhnya berbeda dari diriku yang sebelumnya. Saya masih percaya Leon Sama adalah Raja Iblis yang hebat. Tapi loyalitas saya sekarang hanya untuk Veldora Sama. Ya, saya ingin melayani dan mengabdikan diriku kepadanya sepenuh hati." Setelah mendengar pernyataan jujur mengenai perubahan jati dirinya Ifrit, Rimuru akhirnya meresmikan status Ifrit menjadi asistennya Veldora mulai dari sekarang. Dengan penuh kesungguhan, Ifrit juga menyatakan bahwa dia akan mempertaruhkan nyawa dan tubuh barunya demi melayani Veldora. Dalam pandangan Rimuru saat melihat kedekatan dua sejoli ini, dia bergumam, sepertinya disuruh-suruh Veldora telah membuat Ifrit tobat. Dengan dia yang sekarang, kurasa Shizu bisa akrab dengannya. Ya, tidak ada salahnya pikiran positif ini terlintas dalam otakku. Lantas di situ secara resmi Veldora memberikan nama pada asisten barunya, yakni Charis. Saat pemberian nama tersebut diucapkan, seketika cahaya terang terpancar dari tubuh spirit api tersebut. Di sisi yang lain, Charis berlutut dan bersumpah akan selamanya melayani Tuan Veldora nan agung. Setelah memberikan nama, Veldora tampaknya sangat puas. Meskipun biasanya penamaan menguras banyak mana sihir, tapi proses kali ini berjalan lancar karena bantuan dari Rimuru. Dan tentu berkat manajemen Raphael mengurus hal ini, pemberian nama tersebut tidak menguras mana sihir siapapun, baik itu Veldora maupun Rimuru. Namun sesaat kemudian, Veldora tampak shock dengan perubahan wujud asistennya itu. Veldora bilang, "Cuy, setelah ku beri nama, lah kok kau jadi kesetelan pabrik? Yari, tak ku sangka kau kembali ke wujud asalmu." Saat melihat tubuhnya, Charis berkata, "Saya selalu menduga Anda ingin mengerjai saya ya, tapi untunglah keinginan saya yang menang. Tapi Veldora Sama, kalau Anda kecewa, saya bisa kok kembali ke wujud wanita lagi loh." Veldora membalas dengan tawa, "Wahahaha, tidak, aku tadi cuma iseng saja. Gunakan wujud yang kau pikir nyaman saja." Kini Charis berevolusi menjadi Flame Lord dan kekuatannya setara dengan Raja Iblis. Bahkan Carrion dan Frey belum tentu bisa mengalahkannya. Di sisi yang lain, Dino kaget dengan kejadian itu. Dia tak menyangka orang-orang di Tempest tanpa pikir panjang menamai makhluk dengan kekuatan yang sangat gak ngotak. Dino bilang, "Bukannya itu Raja Api? Sejak kapan mereka berteman dengan makhluk seperti itu?" Vesta membalas, "Ini hal yang biasa terjadi di sini. Kalau begini saja sudah mengejutkanmu, Dino-san, kau nanti bisa dapat masalah loh. Nah, ngomong-ngomong Dino-san, cepat kembalilah bekerja." Beberapa hari setelah semua itu, Diablo akhirnya kembali ke negeri Tempest tercinta. Iblis primordial ini menundukkan kepalanya sebagai salam penghormatan kepada tuan tersayangnya. "Permisi Tuan Rimuru, Diablo, sang sekretaris kedua Anda sudah kembali." MC kita membalas, "Senang melihatmu. Sebenarnya aku tak terlalu mengkhawatirkanmu, tapi syukurlah kau baik-baik saja." Sejenak Diablo menenggakkan kepalanya ke atas karena nggak tahan mau nangis. Diablo bilang, "Rimuru Sama, saya akan ukir pujian Anda yang penuh sukacita itu ke dalam jiwa saya." Rimuru membalas, "Kau tak perlu mengukir apapun nak Diablo. Oh iya, ngomong-ngomong, apa kau sudah bertemu dengan semua temanmu yang kau janjikan padaku?"
Diablo menjawab, ya, semuanya berjalan lancar Rimuru-sama. Saya sudah membawa mereka bertiga ke sini loh. Menurutku, mereka bertiga layak untuk merasakan pertemuan pribadi dengan Anda. Bersamaan dengan ucapan Diablo, Rimuru diantar bertemu 3 primordial. Sontak saat melihat 3 wanita yang sangat kawai-kawai ini, Rimuru terpaku melihat pesona mereka. Ya, mereka adalah leluhur para iblis, si ungu, violet, si putih, blanc, dan si kuning, June. Ini adalah pertemuan yang sangat ditunggu oleh kita semua, minasan. Di situ Diablo bilang, Rimuru-sama, inilah orang-orang yang saya yakini cukup layak. Di sisi yang lain, dalam pandangan si putih, dia bergumam, Slam yang mengambil bentuk manusia ya, apakah dia sendiri yang berhasil menjinakkan si hitam? Jika memang benar itu kenyataannya, maka ini semua akan menjadi semakin menarik. Tapi, aku tak bisa mempercayai hal itu secara langsung. Kalau memang dia terbukti tak bisa menarik perhatianku, maka Slam ini akan merasakan ganjaran dariku. Sembari menatap sinis Rimuru, Violet bergumam, oh jadi ini Tuan Rimuru yang dipuja-puja si Noir itu ya. Kurasa dia telah menyembunyikan banyak magic jewels. Dia mengendalikannya dengan sangat sempurna ya. Hebat juga orang ini. Tapi kalau itu saja, aku juga bisa lah. Pertanyaannya, apa dia bisa melihat energi magic jewels yang kami sembunyikan rapat-rapat dan mengetahui siapa kami sebenarnya? Dengan tatapan menantang, si kuning bergumam, kalau kami mau, kami bisa menyembunyikan diri kami sampai tak ada siapapun yang tahu. Menguji dia mampu mengerti kekuatan kami. Kurasa itu percuma saja dan buang-buang waktu. Aku tak menyukai cara itu. Bukannya lebih seru kalau menantangnya bertarung ya, dan melihat hasilnya. Di sisi yang lain, Rimuru tetap tenang karena nggak mengetahui seberapa berbahayanya mereka bertiga. Namun, dengan instruksi dari Raphael, Rimuru bilang, wah, kalian semua ini Archdemon kan? Dan ngomong-ngomong, tubuh fisik sementara yang kalian ciptakan dengan magic jewels juga sempurna. Dengan begitu, kalian seolah-olah tak ada bedanya dengan manusia biasa. Sontak ucapan Rimuru itu membuat para leluhur iblis ini terkejut. Mereka tak mengira master dari Diablo ini dengan mudah menebak kelas evolusi mereka. Si putih bergumam, bahkan dalam sekali lihat, sungguh luar biasa beliau ini. Sepertinya sudah normal baginya bisa melakukan itu. Di sisi yang lain, Diablo yang kagum dengan kemampuan tuannya, dia bilang, jeli sekali Anda Tuan Rimuru. Rupanya Anda mematahkan tipu muslihat mereka dengan mudah. Saya sebenarnya tak mau mengatakan ini, tapi mereka bertiga nih dari tadi meragukan kekuatan Anda loh. Maka dari itu saya mengizinkan mereka menguji Anda. Komini, maaf sudah membuat Anda mengalami hal ini. Dengan senyuman ringan, Rimuru membalas, tak usah terlalu dipikirkan. Aku juga tak mau memaksa mereka langsung mempercayai orang yang belum pernah mereka temui. Malahan ini adalah ide yang menurutku bagus. Tersentak dan kagum dengan ucapan pria berambut biru itu, si kuning bergumam, Sugoi, dia tak takut pada kami dan tidak berusaha cari muka. Aku tak pernah bertemu orang atau raja iblis seperti ini sebelumnya. Sementara itu, Diablo juga senang mendengar perkataan Rimuru. Dia bilang, Anda itu terlalu memuji. Saya Diablo sangat gembira mendengarnya. Rimuru membalas, kau ini suka berlebihan ya. Melihat keakraban mereka berdua, Violet bergumam, gokil. Pria ini memperlakukan Noir seperti kenalan biasa. Sejenak si putih ingin mengatakan keterkejutannya, tapi niat itu dia urungkan. Si putih memilih mengatakan, senang bertemu dengan Anda, Tuan Rimuru. Saya menyesal harus mengatakan bahwa saya belum punya nama saat ini, tapi saya harap bisa bekerja sama dengan Anda. Saya pribadi sangat terkesima dengan wawasan Anda yang mendalam. Sekarang saya mengerti kenapa Noir sangat memuja Anda. Jujur, sejak masuk tadi, jantung saya tak berhenti berdebar. Dengan tulus, saya berharap Tuan Rimuru mau menerima 200 pengikut saya ke dalam pasukan Anda. Violet juga bilang, aku juga. Maksudnya saya juga. Saya punya 200 pelayan yang bisa saya tawarkan kepada Anda. Tak mau kalah, dengan semangat berapi-api, si kuning bilang, saya juga tak ada keluhan. Saya ini punya 200 pasukan pribadi dan siap memberikan semuanya pada Anda. Lega dengan akhir yang bahagia ini, Diablo tersenyum sambil merem. Baiklah, kalian dan pasukan kalian dipersilakan masuk ke Tempest. Kalian semua akan berada di bawah wewenang Diablo, dan kuharap kalian mau memakai kekuatan penuh kalian untukku, ucap Rimuru. Dan ketiga iblis primordial itu menjawab serentak, baik Tuan.
Dalam diamnya Rimuru bergumam, "Wah, bahaya banget tuh. Aku tadi sempat panik sebentar. Kalau bukan karena petunjuk dari Raphael, kurasa aku pasti termakan tipuan mereka." Gokil, mereka semua archdemon. Tak ada yang bilang Diablo akan membawa orang-orang selevel ini.